Teman-teman, penikmat setia cerita horor di channel kesayangan ini. Jumpa lagi bersama Mimin yang hari ini siap membawakan satu lagi cerita horor pendakian gunung buat teman-teman semuanya. Kali ini cerita yang akan Mimin bawakan dari akun Twitter emak @desiprayogo1 berjudul Gunung Argopuro. Langsung saja disimak ceritanya. Selamat mendengarkan. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Kali ini sebuah cerita horor pendakian yang dialami oleh narasumber bernama Mas Teguh beserta kelima temannya. Seperti yang kalian tahu, jika kita ingin mendaki pasti banyak sekali pantangan-pantangan yang harus bisa kita patuhi. Apabila pantangan-pantangan itu kita abaikan, bisa jadi nyawa kita dalam bahaya. Ya, seperti halnya dengan sebuah peribahasa di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Pendakian yang Mas Teguh pikirkan akan menjadi sebuah pendakian yang menyenangkan justru malah berubah menjadi sebuah pendakian yang paling menegangkan sepanjang sejarahnya mendaki gunung di Indonesia. Tahun 2018, Mas Teguh bersama kelima temannya memutuskan mendaki untuk memberikan surprise kepada temannya yang sedang berulang tahun. Nanti rencananya akan dibuat dalam bentuk video selama mereka berenam sudah sampai di puncak. Terus, video itu akan dikirim kepada teman mereka yang sedang ulang tahun. Setelah deal dengan ide tersebut, Mas Teguh dan masing-masing temannya mulai mencari cara untuk izin bolos kuliah di hari tersebut. Awalnya, yang niat berangkat itu ada 10 orang termasuk Mas Teguh. Akan tetapi, ketika hendak mendekati tanggal yang sudah ditentukan, ternyata yang bisa hanya 6 orang, termasuk Mas Teguh. Gunung yang menjadi tujuan mereka adalah Gunung Argopuro yang terletak di daerah Jawa Timur. Gunung Argopuro ini memiliki ketinggian 3088 mdpl. Dan termasuk gunung yang memiliki rute terpanjang. Gunung Argopuro sendiri memiliki 2 jalur pendakian. Yang pertama melalui Bremi di Probolinggo dan 1 jalur lagi via Baderan di Situbondo. Serta memiliki 3 puncak. Ada Puncak Rengganis, Puncak Arca, dan Puncak Argopuro. Yang konon katanya merupakan puncak tertinggi. Mitosnya, walau menyajikan pemandangan yang indah, akan tetapi Gunung Argopuro juga tidak luput dari berbagai kisah mistis yang menyelimutinya. Kembali ke kisah Mas Teguh dan kawan-kawannya. Aku sebutkan dulu satu persatu rombongan Mas Teguh yang fik berangkat ke Argopuro. Tentunya ada Mas Teguh, Mas Ridwan, Mas Bambang, Mbak Dela, Mbak Dina, dan Mas Tiwul. Jadi 4 cowok dan 2 cewek. Sedangkan Mas Teguh dan Mas Tiwul ditunjuk sebagai leader selama perjalanan mendaki di Gunung Argopuro. Pasalnya kedua orang ini sudah lumayan sering naik ke gunung tersebut. Jadi mereka tidak perlu menyewa porter ataupun guide. Setidaknya Mas Teguh dan Mas Tiwul sudah paham dengan jalur pendakiannya. Keenam orang ini akhirnya memutuskan untuk mendaki melalui jalur via Bremi Probolinggo. Karena kalau melewati jalur tersebut setidaknya lelah mereka sedikit terobati. Soalnya pemandangannya begitu cantik. Selain itu, titik persediaan air cukup banyak. Intinya, jalur ini merupakan jalur favorit. Dirasa semua persiapan sudah beres, mereka pun hanya tinggal menunggu hari keberangkatan.
Hari yang ditunggu pun tiba. Keenam orang ini berangkat dari kota Surabaya naik bis dari Terminal Bungurasi menuju ke Terminal Probolinggo. Berapa jamnya? Lupa. Yang jelas dari Surabaya itu pagi jam 7 dan tiba di Probolinggo sekitar jam 13 siang. Dari Terminal Probolinggo, mereka lanjutkan kembali perjalanan menggunakan bis Akas kecil untuk menuju ke Bremi. Tidak terlalu lama kemudian, mereka sampai di depan kantor polisi Krucil. Gunung Argopuro ini sendiri tidak memiliki base camp. Jadi kalau mau melakukan perizinan, orang-orang harus melapor ke kantor polisi Krucil. Selesai dengan segala macam perizinan, akhirnya mereka pun mulai melakukan pendakian. Sekarang kita masuk ke alur pendakian Mas Teguh dan teman-temannya. Start jam 15. Keenam orang ini mulai berjalan dari kantor polisi Krucil untuk menuju ke Danau Taman Hidup. Estimasi yang seharusnya mereka tempuh setidaknya kurang lebih 4 jam perjalanan. Ternyata itu semua berubah saat Mbak Dela tahu-tahu mengeluhkan sesak nafas. Mereka kira ya hanya kelelahan biasa. Ternyata Mbak Dela sendiri punya penyakit asma, tapi dia sengaja tidak memberitahu teman-temannya. Alasannya supaya dia tetap diberi izin untuk ikut mendaki. Berhubung sudah terlanjur, jadi ya sudahlah. Alhasil perjalanan mereka kerap banyak berhentinya. Mereka sih tidak masalah. Toh, keselamatan bersama jauh lebih penting. Awalnya, yang dikira hanya butuh kurang lebih 4 jam perjalanan untuk menuju danau tersebut, malah molor jadi 5,5 jam perjalanan. Pas tiba di danau itu sudah sekitar jam 20 lebih 30 menit, dan suasana gelap, juga dingin sekali. Karena sudah malam dan tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan. Apalagi ada salah satu teman mereka yang kondisinya seperti itu. Akhirnya semua orang memutuskan untuk bermalam dan menggelar tenda di area sekitar Danau Taman Hidup. Sambil ditemani dinginnya malam dan cahaya api unggun, masing-masing orang terlihat saling tolong-menolong mendirikan tenda. Tak ada siapapun di sana selain 6 orang sekawan ini. Selesai tenda berdiri, mereka langsung menyalakan kompor untuk memasak mie. Soalnya perut mereka semua pada kelaparan. Sekitar jam 23 lebih 30 menit, semua orang memutuskan untuk tidur. Supaya keesokan harinya, mereka bisa melanjutkan kembali perjalanan ke puncak. Mas Teguh yang setenda dengan Mas Bambang ini sama-sama tidak bisa tidur. Sedangkan teman-temannya yang lain sudah pada tidur semua. Karena masih ada sedikit sinyal di HP, Mas Teguh coba memutar beberapa video di YouTube. Tentunya video seputaran pendakian yang dia tonton bersama Mas Bambang. Siapa tahu dengan menonton video ini keduanya bisa mengantuk dan segera tidur. Saat scroll YouTube, Mas Teguh tidak sengaja menemukan video seputar kejadian mistis pengalaman seseorang saat mendaki Gunung Argopuro. Tidak ada firasat apa-apa sebenarnya waktu itu. Diputarlah video itu, dan mereka berdua mendengarkan sambil memakai headset. Saat mendengarkan video itu entah kenapa vibes-nya malah berubah jadi makin mencekam. Mas Teguh bersaksi kalau tubuhnya tahu-tahu jadi merinding tanpa sebab. Ketika video sudah diputar setengah, suasana yang awalnya hening tahu-tahu jadi rame suara burung dares. Mas Teguh dan Mas Bambang saling pandang satu sama lain. Burung dares? Ucap lirih mereka waktu itu. Dari mana datangnya burung ini dan anehnya kok baru terdengar saat mereka memutar video di YouTube. Perasaan
Dari tadi hening-hening saja. Untuk memastikan pendengaran mereka, keduanya saling melepas headset yang menempel di telinga masing-masing. Dan benar, kalau suara burung itu bukan berasal dari video YouTube yang mereka tonton, melainkan sumber suaranya dari luar tenda mereka. Mereka berdua mencoba memberanikan diri untuk keluar dari tenda. Benar saja, suara burung Dars itu kini nampak semakin terdengar jelas. Mereka melihat di sekitar tampak gelap dan tidak ada siapa-siapa. Tapi suara burungnya tampak jelas sekali. Dan sepertinya jumlahnya ada banyak. Akan tetapi, ketika mereka berdua sama-sama melihat ke arah atas tenda, betapa terkejutnya mereka saat mendapati ada banyak sekali burung Dars sedang berputar-putar mengelilingi tenda mereka dari atas. Buru-buru mereka langsung masuk kembali ke dalam tenda. Dan tahu-tahu, ada banyak sekali burung-burung yang tiba-tiba menabrakkan diri ke arah tenda mereka. Kemungkinan burung-burung itu ya burung Dars yang mereka lihat berputar-putar di atas tenda tadi. Tidak lama kemudian, suasana kembali hening. Mas Teguh dan Mas Bambang kaget bukan main, karena hampir tidak pernah ada kejadian seperti ini saat mereka sedang mendaki. Kalaupun ada kejadian seperti ini, pasti ada salah satu dari mereka yang berbuat macam-macam. Atau bisa jadi kepancing gara-gara mereka pada waktu itu sedang menonton video horor di waktu yang tidak tepat. Entahlah, mereka enggan berasumsi dan memilih untuk mematikan ponselnya lalu mencoba tidur. Dengan harapan, apa yang terjadi di malam itu hanya sebatas firasat mereka saja dan tidak berdampak apa-apa dalam perjalanan mereka. Keesokan paginya, sekitar jam 4, ada yang membangunkan mereka. Salah satu teman mereka teriak-teriak dari luar tenda. Mas Teguh maupun Mas Bambang langsung keluar tenda. Dilihatnya, Mbak Dela sudah dalam posisi yang aneh. Dia mengeram layaknya seekor harimau. Matanya melotot tapi tampak kosong. Terlihat juga Mas Tiwul kesakitan di pinggir tendanya. Saat Mas Bambang samperin, ternyata tangan Mas Tiwul berdarah karena luka cakaran Mbak Dela. Katanya berniat mau menolong, malah dicakar-cakar seperti itu. Mas Teguh coba bertanya penyebab awalnya kenapa kepada Mbak Dina. Secara Mbak Dina lah yang tidur setenda dengan Mbak Dela. Mbak Dina hanya menjawab dengan gelengan kepala. Tapi dari semalam Mbak Dela mengeluhkan pundaknya seperti berat sekali dan berkali-kali mengeluhkan capek. Mbak Dina tidak terlalu menghiraukan, karena dia sendiri juga mengantuk dan capek. Terus sekitar jam 3 dini hari Mbak Dina sempat kebangun gara-gara dia melihat Mbak Dela tidak ada di dalam tenda. Pikir Mbak Dina, Mbak Dela sedang buang air yang bisa jadi tidak terlalu jauh dari posisi tenda mereka. Di pikiran Mbak Dina, kalau Mbak Dela ini tidak mungkin sendiri, pasti diantar oleh salah satu dari keempat teman cowoknya itu. Di saat Mbak Dina mau memejamkan mata, tahu-tahu Mbak Dela datang tapi dengan penampilan yang aneh. Tubuhnya sangat awut-awutan. Terus tampak linglung dan Mbak Dina melihat kalau tangan Mbak Dela ini seperti tremor. Dia perhatikan baik-baik temannya itu. Seolah Mbak Dela sama sekali tidak memperhatikan Mbak Dina dan yang ada malah tidur membelakanginya. Iya, Mbak Dina juga tidak berpikir aneh-aneh dan berniat langsung tidur lagi. Mungkin dia akan mencoba bertanya di keesokan paginya saja. Tapi sekitar jam 4 kurang, Mbak Dina dibangunkan oleh Mas Ridwan. Pas dia bangun dan menoleh ke arah Mbak Dela malah sudah tidak ada di tempatnya.
Terus Mas Ridwan bilang, "Keluar, Din, Dela ada di depan itu loh," ucapnya dengan wajah yang tampak lesu sekali. Keluarlah Mbak Dina dari tenda dan melihat Mas Tiwul coba menenangkan Mbak Dela yang berkelakuan aneh. Tiba-tiba Mbak Dela menyerang balik Mas Tiwul sambil mencakar tangan Mas Tiwul dengan kuku panjangnya hingga berdarah. Mas Tiwul teriak dan langsung mendorong tubuh Mbak Dela sampai terjatuh ke belakang. Mas Tiwul langsung berdiri di samping tendanya sambil menahan rasa perih akibat koyakan yang ada di tangannya. Melihat Mas Tiwul yang kesakitan, Mbak Dela malah tertawa dan makin aneh kelakuannya. Maka dari itulah Mas Ridwan langsung membangunkan Mas Teguh dan Mas Bambang. Sedangkan Mbak Dina mencoba mengobati tangan Mas Tiwul dengan P3K seadanya yang mereka bawa. "Dila itu kesurupan," kata Mas Teguh. "Jadi ini bagaimana, Mas?" tanya Mas Ridwan. "Awalnya itu seperti apa? Kok sampai Dila seperti itu?" tanya Mas Teguh kembali. "Ya tidak tahu, Mas. Kamu tanyakan sendiri ke anaknya," timpa Mas Ridwan dengan ekspresi kesal. "Sudah, gak usah emosi. Kalau emosi nanti malah gak kelar-kelar masalahnya. Sudah, ini aku kebelet pipis. Kalau pipis ini kemana ya arahnya kira-kira?" celetuk Mas Bambang. Mas Teguh langsung menunjuk ke sebuah arah yang lokasinya tidak jauh dari tenda mereka. Mas Bambang langsung menuju ke arah yang ditunjukkan oleh Mas Teguh. Sedangkan yang lain masih berpikir keras bagaimana caranya supaya bisa menenangkan Mbak Dela. Tidak lama kemudian, Mas Bambang berlari ke arah orang-orang ini sambil membawa sesuatu yang di tangannya dan berkata, Siapa ini yang kurang ajar, buang pembalut sembarangan? Aku tadi pas pipis nemu ini di situ. Gak dicuci, malah ditaruh begitu saja. Kamu ya, Din?" sambil menunjuk ke arah Mbak Dina dengan ekspresi yang sedikit kesal. "Asal ngomong saja mulutmu. Aku tidak lagi mens, Bang. Aku kalau mens tidak akan berani naik gunung," jawab Mbak Dina dengan nada yang tidak kalah tinggi. "Punya Dela mungkin itu," imbuhnya. "Mungkin iya. Secara di sini ceweknya cuma 2 anak ini, dan darah itu juga kelihatannya masih baru," selip Mas Teguh. "Tapi masalahnya menenangkan Dela ini bagaimana caranya?" tanya Mas Bambang. "Aman kan, Wul?" sambungnya sambil mengarahkan pandangan ke Mas Tiwul. "Aman, Bang," respon Mas Tiwul. "Sudah, ini saja, Bang. Kita langsung pegang Dela saja. Kamu sebelah kanan, aku sebelah kiri. Nanti kamu, Wan, siapkan air. Terus kamu bacakan ayat kursi sama surat-surat pendek. Kalau tidak hafal, di HP ku ada Al-Quran Androidnya. Buka saja, terus kamu baca pas di dekat gelasnya. Kalau tidak gini, ya tidak kelar-kelar. Nunggu laporan ke bawah, ya pasti lama yang ada," kata Mas Teguh kepada Mas Bambang dan Mas Ridwan. Akhirnya semua orang setuju dan mulai membuat ancang-ancang supaya bisa menenangkan Mbak Dela. Diawali hitungan 3, mereka pun mulai. Ketika hitungan sudah mencapai angka 1, terlihat Mbak Dela meronta-ronta dengan matanya yang melotot. Kerudungnya sampai terlepas dan bajunya sudah tidak karuan. Mbak Dela langsung dibawa mendekat ke tendanya, dan setelah itu diminumkan air yang sudah dibaca-bacakan oleh Mas Ridwan. Seketika, Mbak Dela langsung berteriak dan muntah-muntah. Tapi yang dia muntahkan aneh. Ada belatung, kecoa, disertai lendir berwarna hijau. Semua orang sampai mual melihatnya. Setelah itu, Mbak Dela langsung pingsan. Beberapa orang yang membersihkan muntahan Mbak Dela, sedangkan yang lainnya menyiapkan sarapan untuk semuanya. Sekitar jam 7 lebih 30 menit pagi,
Mbak Dela akhirnya sadar dari pingsannya. Dia keheranan saat melihat teman-temannya sedang menatapnya penuh heran. "Ada apa ini?" tanya Mbak Dela. "Kamu lagi mens, Del?" tanya Mbak Dina balik. Sejenak Mbak Dela diam sebelum akhirnya menjawab dengan anggukan kepala. Terlihat semua teman-temannya seperti menghela nafas panjang. "Besok-besok kalau mens, bilang Del, jangan menyusahkan yang lainnya. Lihat Tiwul, sampai tangannya harus diperban seperti itu. Terus kalau bisa, jangan buang pembalut sembarangan. Jadi orang itu harus tahu tata krama dong Del. Ini itu gunung, jangan disamakan dengan kosanmu yang buang sampah di kali nggak apa-apa aja," ucap Mas Teguh dengan sedikit jengkel. "Tiwul kenapa Mas Guh?" tanya Mbak Dela. "Kamu cakar lah Del," jawab Mbak Dina ketus. "Hah?" teriak Mbak Dela. "Iya Del, subuh-subuh tadi kamu kesurupan, terus suaramu berubah jadi harimau. Tiwul ini niat menolong, malah kamu cakar-cakar," respon Mbak Dina sambil menyiapkan yang sudah mulai matang. Sudah, mending sekarang ayo buruan, makan, terus lanjut jalan. Ini masih jauh perjalanannya. Ingat-ingat ya, jangan buat perkara lagi," ucap Mas Teguh. Semua orang akhirnya makan. Dan selesai makan, mereka semua langsung beberes, tidak lupa menutup kembali tenda mereka. Sekitar jam 10, mereka semua melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. 45 menit kemudian, rombongan Mas Teguh tiba di hutan lumut dan sempat foto-foto sebentar sebelum akhirnya lanjut jalan. Perjalanan menuju Cemara 5 mereka tempuh dengan waktu hampir 2,5 jam lamanya. Seperti biasa, perjalanan mereka sedikit lama lantaran fisik Mbak Dela. Mbak Dela sempat dikasih opsi turun lagi dengan ditemani Mbak Dina dan Mas Ridwan. Tapi dia kekeh mau minta ikut sampai puncak. Di situ pun mereka memutuskan istirahat sebentar sampai jam 15. Mereka putuskan untuk kembali jalan. Tibalah mereka di Angkene setelah 3 jam perjalanan. Dan kini sudah jam 18. Mas Teguh sebagai leader meminta teman-temannya untuk tetap semangat, setidaknya sampai Cisentor. Karena nanti rencananya mereka akan kembali ngecamp di tempat itu. Jalanlah lagi mereka sekitar hampir 2,5 jam perjalanan. Tidak terasa, hari sudah semakin malam. Sudah jam 20:30. Tapi Mas Bambang meminta agar mereka ngecamp di Rawa Embik saja sekalian, dikarenakan lokasinya tidak terlalu jauh kalau ingin ke puncak. Paling-paling perjalanan sekitar 2 sampai 2,5 jam lagi dari Cisentor. Setelah mendapat persetujuan semua orang, rombongan ini pun kembali melanjutkan perjalanan. Tahu-tahu di tengah perjalanan, langkah mereka terhenti manakala mendengar suara derap langkah kaki kuda dan asalnya dari arah depan mereka. Suara langkah kuda itu seperti ada banyak sekali, seolah-olah seperti sebuah rombongan. Logikanya ini gunung dan itu rombongan kuda siapa? Tunggu demi tunggu, rombongan kuda itu tidak muncul-muncul, yang ada suaranya malah terdengar semakin menjauh. Setelah itu hening dan tidak ada suara apa-apa. Keenam orang ini memutuskan untuk kembali berjalan, tapi sebelumnya mereka baca doa bersama untuk keselamatan mereka. Jalanlah mereka menuju Rawa Embik dengan perasaan yang campur-campur. Capek, jelas. Ngantuk, pasti. Dan tentunya sedikit diselimuti perasaan was-was. Belum lama mereka
melanjutkan perjalanan rombongan ini seperti dilempari sesuatu dari atas. Dan ketika mereka semua melihat ke atas, ada banyak sekali kuntilanak yang melayang-layang di atas mereka semua. Kemanapun langkah mereka berjalan, sosok-sosok kuntilanak itu seperti turut menyertai perjalanan mereka. Belum lagi tahu-tahu muncul ribuan sosok pocong di kanan kiri mereka. Sosok pocong itu hanya diam. Dengan aneka wajahnya yang hancur dan epiknya, ada beberapa dari pocong-pocong itu yang matanya berlubang, alias tidak ada bola matanya. Aroma anyir atau busuk tiba-tiba menyeruak keluar. Mereka semua sadar kalau perjalanan mereka hari itu memang sudah tidak beres. Tapi mereka masih berpikir positif sambil terus membaca doa dalam hati dan terus berzikir. Tidak ada satu orang pun yang enggan menoleh karena sosok-sosok pocong itu tidak kunjung menghilang. Sekitar hampir jam 1:30 dini hari, rombongan ini akhirnya tiba di Rawa Embi dan mulai menggelar tenda agar segera istirahat. Yang cewek-cewek bertugas menyiapkan makanan untuk semua orang. Makan malam mereka saat itu hanyalah pop mie dan beberapa roti. Tujuannya supaya tidak ribet dan bisa langsung istirahat agar besok pagi-pagi sudah langsung ke puncak. Pas mau masuk ke tenda masing-masing, tahu-tahu ada seorang bapak-bapak datang ke arah mereka sambil membawa sebuah tumpeng dengan ukuran sedang di tangannya. Penampilannya sedikit aneh. Bajunya persis seperti abdi dalam keraton. Bapak ini usianya sekitar 50-60 tahun. Kulitnya pucat dan tingginya kira-kira sekitar 165 cm-an. Bapak ini tidak banyak bicara dan langsung meletakkan tumpeng tersebut di tengah-tengah mereka sambil berkata, "Silahkan dimakan dulu semuanya." Setelah itu, langsung berjalan pergi. Semuanya tidak begitu mengamati, tapi Mas Teguh yang melihat terus ke arah bapak ini mengaku kalau bapak ini jalannya cepat sekali. Habis itu, bapak-bapak ini tiba-tiba hilang begitu saja. Langsung kaget Mas Teguh di situ. Di saat teman-temannya mencoba positive thinking dan mau memakan tumpeng itu, Mas Teguh langsung berteriak, "Jangan ada yang makan tumpeng ini. Ayo buruan, masuk di tenda masing-masing terus tidur. Pokoknya, jangan ada yang makan ini." Langkah Mas Teguh yang masuk ke dalam tenda langsung diikuti oleh teman-temannya yang lain. Soalnya teman-temannya ini percaya kalau Mas Teguh orangnya bisa dibilang punya kepekaan dengan sesuatu yang di luar nalar manusia. Bisa jadi apa yang diucapkan Mas Teguh merupakan peringatan yang memang harus dipatuhi oleh teman-temannya. Makanya, teman-temannya memutuskan untuk langsung tidur dan sama sekali tidak ada yang makan nasi tumpeng tersebut. Keesokan paginya, jam 4:30, semua orang ternyata sudah bangun dan terlihat keluar tenda masing-masing. Karena mereka semua berniat untuk ke puncak pagi itu juga dengan meninggalkan tenda mereka di situ. Pasalnya, mereka sepertinya akan ngecamp sehari lagi di sana sebelum memutuskan untuk turun. Betapa terkejutnya semua orang ketika melihat tumpeng yang ada di depan sejak semalam tahu-tahu sudah berubah wujud. Jadi aneka tumpukan bangkai hewan. Ada bangkai ular, bangkai tikus, dan ada bangkai burung dares. Beberapa orang ada yang muntah-muntah dan tumpeng itu langsung dibakar oleh Mas Bambang. Untung semalam mereka tidak jadi makan tumpeng itu dan berterima kasih kepada Mas Teguh. Setelah sarapan ala kadarnya, mereka pun muncak hanya dengan membawa tas kecil, masing-masing juga air minum. Sekitar jam 5:30,
Tibalah mereka semua ke puncak dan segera membuat video, lalu ada beberapa yang foto-foto. Puas di puncak, mereka semua memutuskan untuk langsung turun kembali ke Rawa Embi sekitar jam 8. Ternyata di sana sudah ada beberapa pendaki lainnya yang datang dari via Baderan. Alhamdulillah, sekarang banyak kawan. Insya Allah aman, pikir Mas Teguh. Syukurnya benar-benar aman dan tidak ada apa-apa lagi. Mereka pun turun bareng-bareng dengan pendaki ini, tapi melalui via Baderan. Sebenarnya saat turun pun mereka sempat mengalami hal-hal mistis, cuma tidak se-ekstrim saat mereka baru naik kemarin. Epiknya, saat mereka tiba di sebuah sabana di Cikasur, Mas Teguh melihat ada banyak sekali orang-orang yang memakai baju semacam abdi dalam sedang melambai ke arah rombongannya. Melambai seolah mengucapkan selamat jalan sambil tersenyum. Di antara bapak-bapak itu, Mas Teguh melihat ada bapak-bapak yang dilihatnya pada saat mengantar tumpeng sebelumnya. Posisi bapak-bapak itu berdiri jauh sekali. Tetapi Mas Teguh seolah bisa mendengar dengan jelas apa yang diucapkan oleh si bapak-bapak misterius itu. "Hati-hati di jalan, nak," sambil senyum ke arah Mas Teguh. Mas Teguh hanya membatin, "Iya, Pak," sambil tersenyum ke arah si bapak itu. Alhamdulillah, Mas Teguh dan juga orang-orang lainnya selamat turun ke bawah melewati jalur pendakian via Baderan. Sekian cerita dari Mas Teguh. Terima kasih banyak kepada Mas Teguh dan kawan-kawannya. Semoga dari kisah pendakiannya bisa diambil pelajaran berharga untuk semua orang, terutama dalam menjaga kesopanan saat hendak mendaki ke sebuah gunung manapun. Soalnya, dimanapun itu, pasti ada penunggunya. Sekali lagi, terima kasih banyak Mas Teguh, Mas Ridwan, Mas Bambang, Mas Tiwul, Mbak Dina, dan Mbak Dela. Gunung Slamet, hantu yang menyamar. Sebuah cerita horor dari akun Twitter @icatday bercerita tentang pengalaman horor yang terjadi di bulan Juni 2019 dalam sebuah pendakian gunung yang penuh mistis di Gunung Slamet yang terletak di Jawa Tengah. Penasaran apa yang terjadi di sana? Langsung saja, buat kalian yang tertarik dengan cerita-cerita horor pendakian, selamat menyimak. Dan silahkan, buat kalian yang merasa pernah punya pengalaman mistis saat mendaki gunung, tuliskan saja di kolom komentar. Salam horor. Juni 2019. Aku bersama 7 rekanku yang beranggotakan 6 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Rombonganku pada saat itu masih siswa SMK semua yang mayoritas laki-laki semua. Dan pada saat itu kelas 12. Dan yang perempuan semua kelas 11. Semua anggota sebelumnya sudah pernah naik gunung, hanya aku dan 1 temanku yang perempuan yang belum pernah mendaki. Awal perjalanan, rencanaku dan rekanku ingin mendaki Gunung Semeru pada saat itu. Aku yang belum tahu apa-apa tentang gunung, ikut saja kata mereka di grup WA. Mulailah mendaftar via online ke basecamp Ranupani. Saat itu, pada tanggal 26 sampai 30 Juni rencana kami melaksanakan pendakian. Ternyata
pada hari itu juga sudah penuh untuk kuota pendakian Gunung Semeru. Lalu kita berunding lagi. Sampailah pada kesepakatan bersama, yaitu mendaki Gunung Slamet. Dan pada saat inilah cerita mistisku dimulai. Pada hari keberangkatan, aku dan rekan mengendarai motor dari Sragen menuju base camp Bambangan yang kurang lebih 9 jam. Karena saat itu banyak kemacetan juga. Kami berangkat dari Sragen jam 9 pagi dan sampai base camp jam 5 sore. Kita langsung mempersiapkan diri untuk melakukan trek malam. Aku yang baru pertama kali merasakan cuaca base camp gunung yang sangat dingin sempat ragu. Apakah aku bisa? Begitupun rekan perempuanku tadi. Tapi aku juga berpikir jika tidak melakukan pendakian, ya percuma saja aku sampai ke base camp. Akhirnya dengan semangat dari rekan-rekanku, aku pun melaksanakan pendakian pertamaku. Pada trek malam itu sangat sunyi, sepi, tidak ada pendaki lain yang naik. Namun ada beberapa pendaki yang turun. Suara daun dan ranting yang bergesekan cukup membuat bulu kuduku berdiri. Sampai-sampai teman perempuanku tadi hampir menangis karena ketakutan. Tapi karena teman lainnya memberikan semangat, akhirnya dia memberanikan diri untuk melanjutkan pendakian. Saat perjalanan, tiba-tiba satu rekanku yang paling berpengalaman menyuruh kita semua untuk berhenti sejenak. Entah kenapa, dia menyuruh kita berhenti. Dia hanya berkata, "Kita berhenti dulu, ada yang mau lewat." Padahal saat itu sama sekali tidak ada yang lewat. Aku semakin ketakutan. Yang aku lakukan hanya berpikir dan berpikir. Kurang lebih 1 jam kita sampai di pos 1. Kita mulai bertemu pendaki lain yang sedang beristirahat di sana. Tidak lama beristirahat, kita melanjutkan perjalanan ke pos 2. Yang rencananya kita akan mendirikan tenda di sana. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2, aku sedikit mengalami hal aneh berupa suara keramaian, tetapi tidak ada sumbernya dari mana. Tapi aku abaikan saja, daripada aku semakin takut. Pos 1 menuju ke pos 2 memakan waktu 1,5 jam atau kurang lebih. Kita sampai ke pos 2 itu jam 9 malam. Saat kami sampai, kami bertemu dengan pendaki yang juga mendirikan tenda di sana. Kita mendirikan tenda, memasak air untuk ngopi dan membuat mie instan sambil cerita-cerita sedikit. Dan tidak terasa pukul 11 semua sudah tidur. Keesokan harinya, sebelum kami melanjutkan pendakian, aku sempat bercerita sedikit dengan pendaki yang juga mendirikan tenda di pos 2 itu, yang ternyata dia adalah salah satu porter di Gunung Slamet. Aku tidak berani bercerita tentang pengalaman mistisku tadi, karena katanya kalau sedang berada di atas gunung tidak boleh bercerita tentang hal mistis yang ada di gunung. Tapi dia memberitahuku, kalau nanti melanjutkan pendakian jangan terlalu lama beristirahat di pos 4 sama rantu, atau dalam arti hantu yang menyamar. Karena akan ada hal aneh yang terjadi jika terlalu lama istirahat di sana. Jam 9, setelah persiapan kita pun melanjutkan pendakian dari pos 2 menuju ke pos 3 kurang lebih 1 jam. Nah, dari pos 3 ke pos 5 ini, aku memberanikan diri untuk berpisah dari rombongan. Bukannya aku sok-sokan atau bagaimana, tapi aku saat itu terlalu berambisi dan belum begitu tahu etikanya.
Dan aku juga penasaran bagaimana wujud dari pos 4. Setelah memisah dari rombongan, aku beristirahatlah di bawah pohon sambil menunggu teman-teman untuk bersama-sama menuju ke pos 4. Dan saat temanku datang, aku bertanya, "Masih jauhkah pos 4-nya?" Mereka menjawab, "Loh, tadi kan kamu sudah lewat. Bagaimana sih?" Aku bingung. Kapan aku melewatinya? Perasaan tidak ada plakat pos sama sekali tadi. Dan datanglah nenek-nenek sambil membawa seikat kayu yang akan naik ke atas. Sedikit bercerita, kalau nanti di pendakian, saat beristirahat bertemu gagak, kalian harus segera melanjutkan pendakian. Karena itu artinya kalian sedang tidak aman. Lalu aku bertanya, "Pos 4 sudah lewat ya, Nek?" Nenek pun menjawab, "Sudah, kamu tadi kan sudah lewat. Nenek lihat kok tadi." Aku langsung terdiam sambil bergumam dalam hati. Perasaan dari tadi tidak ketemu pendaki atau orang sama sekali. Aku semakin takut saat itu. Lalu temanku mengalihkan pembicaraan dengan mengajak melanjutkan pendakian. Sampailah di pos 5 atau sumber air. Kurang lebih 3 jam. Tidak ada hal aneh. Kita juga bertemu dengan Rikas Harsa yang lagi ngevlog. Sembari menunggu teman, aku mengisi persediaan air yang lumayan lama. Dan kita berfoto-foto dulu sama Bang Rikas. Setelah temanku sudah selesai mengisi air dan perjalanan pun berlanjut ke pos 6 yang kurang lebih 1 jam. Kami istirahat lumayan lama di pos 6 karena memang kondisi masih siang. Lalu lanjut ke pos 7 yang merupakan batas camp terakhir. Kita juga akan memulai summit pada malam hari. Tidak terasa, jumlah tenda yang awalnya hanya ada rombonganku menjadi penuh di pos 7 itu. Pada malam hari, hal yang paling aku takutkan ternyata terjadi, yaitu kebelet kencing. Ya, aku sangat takut hal itu terjadi karena hal-hal yang sudah aku alami di bawah tadi. Tapi bagaimanapun, daripada ditahan malah menjadi penyakit, aku pun membangunkan salah satu temanku untuk menemani aku kencing. Saat aku kencing, aku melihat ke satu titik di bawah. Di sana seperti ada yang mengawasiku dengan tatapan yang tajam. Aku pun langsung membuang pandangan dan segera kembali ke tenda untuk melanjutkan tidur. Malam telah berlalu. Waktunya kita untuk summit dan jam 4 kurang lebih kita mulai pendakian. Aku yang terlalu bersemangat mendapat banyak teguran dari pendaki lain. "Santai saja, Mas, debunya mengganggu pendaki yang di belakang." Ya, aku menganggukkan kepala saja daripada diomeli nantinya. Dan jam 6 lebih 30 menit. Sampailah aku di atap Jawa Tengah. Aku merasa sangat bangga di sana. Tidak menyangka hal itu akan terjadi kepadaku. Dan jam 8 kita turun. Sampai ke tenda. Kita masak mie instan untuk mengisi perut. Jam 10 kita mulai perjalanan turun. Di sini aku yang masih sangat awam tentang gunung dengan berani-beraninya berlari saat turun. Alhasil, aku mendapatkan cindera mata berupa goresan di tangan dan kakiku karena seringnya terpeleset. Iya, karena aku cuma pakai sepatu cat, tidak punya sepatu gunung. Sampailah di pos 2 sekitar jam 2 siang. Istirahat cukup lama. Aku memutuskan untuk mendahului teman-temanku karena aku ingin segera sampai ke base camp
untuk buang air besar. Saat itu, aku memberanikan diri berjalan turun sendiri, tidak ada yang sedang naik ataupun sedang turun. Di pos 1, aku menunggu rombonganku agar jaraknya tidak terlalu jauh, dan saat rombonganku sampai, aku melanjutkan perjalanan lagi. Seperti kucing-kucingan. Saat dari pos 1 sampai base camp ini, mentalku kembali diuji. Di mana saat di pertengahan jalan ada suara. Shh, shh, shh. Aku pun menengok ke arah kanan. Jauh sekilas seperti ada anak kecil berbaju putih, berambut berantakan di sana. Aku pun langsung berlari dan beristirahat di pos ojek yang ada lumayan jauh dari situ. Kejadian terakhir inilah pengalaman pendakianku yang tidak bisa aku lupakan. Kembali ke cerita. Menunggu agak lama, rombonganku pun datang dan kita melanjutkan perjalanan ke base camp yang hanya sebentar. Sampai base camp sekitar jam 4 sore. Tidak lama, jam 6 kurang lebih setelah kita persiapan, mandi, sholat, dan lain-lain. Kita langsung perjalanan menuju Sragen kembali. Dan sampai di Sragen, jam kurang lebih jam 12 malam. Iya, itu dia pengalaman mistisku saat melakukan pendakian pertamaku. Aku memang sedikit ceroboh karena memisahkan diri dari rombongan. Tapi saat itu karena belum tahu betapa bahayanya memisahkan diri dari rombongan. Dan mulai dari saat itu sampai sekarang, sudah 5 gunung yang aku daki. Alhamdulillah, aku selalu menjadi sweeper agar tidak bernafsu untuk memisahkan diri lagi.